Oke, kita melanjutkan belajar kajian kitab Jurumiyah, yaitu tanda khofad yang kedua, yaitu setelah kasroh, yaitu iya, huruf iya. Huruf iya menjadi tanda untuk khofad pada 3 tempat: isim 5, asmaul khamsah, isimnya 5, abuka, ahuka, hamuka, puka, dumalin. Kemudian unsur tasniyah untuk menunjukkan dua, itu dengan ya juga, dua orang, dua keping, dua jenis, dua kelompok, dua pokoknya menunjukkan bilangan kedua, bilangan lebih dari satu atau 2 kali 1. Kemudian untuk jama, untuk banyak yang lebih dari 2. Nah, itu sama iya. Contohnya asmaul hamsah berarti kalau pakai iya, abika. Kalau kalimat lengkapnya misalkan marortu bi ahlika, saya berjalan dan bertemu dengan bapamu. Marortu bi ahlika, saya bertemu dengan saudaramu. Dan abuka ahlika hamika pika di malin, di itu yang menunjukkan kepemilikan. Itu pakai iya semua, gampang. Kalau kalau ropa pakai wau, nasab pakai alif, dan untuk khofad pakai iya. Jadi perbandingannya abuka, abaka, ahika. Nah, itu untuk isim 5. Jadi hanya berlaku pada 5 isim ini aja, yang lainnya tidak. Maksudnya pembentukan isim 5 ini mutlak untuk khofadnya dengan iya. Kemudian kalau untuk kalimatnya biasanya diidopatkan. Jadi tidak bisa kalau menyebut abun saja, tidak jelas siapa bapak siapa. Abu Lahab misalkan, Aba Bakrin. Nah, ke Abu Lahab berarti ropa, Aba Bakrin nasab Abi Bakrin. Nah, khofad begitu. Abi Bakrin boleh. Itu jadi tergantung yang amilnya, yang masuk ke dalamnya, memerintahkan. Itu untuk isim 5. Untuk tasniyah yang menunjukkan dua pulpen. Pulpen ini kolamun, kolamaini, bikolamaini dengan 2 kolam. Misalkan bertanya, dengan apa kamu menulis? Bikolamaini, dengan 2 kolam karena ganti kali ya. Kemudian dengan apa kamu tidur? Bisa roraini, 2 kasur. Nah, gitu dan sebagainya. Bikitabaini, dengan 2 kitab dan sebagainya. Itu pokoknya setiap isim, tadinya isim mufrad, itu bisa dijadikan tasniyah khusus untuk khofad, dipakai ciri iya dengan kasro fathah sebelumnya. Jadi pakai lain atau pakai kalau dalam tajwid mad lain. Jadi rijlun, rijlain. Kalau yadun, yadain. Begitu. Udun 2 pekan, ini udunain. Ainun, ainain. Begitulah selanjutnya, begitu. Lalu bagaimana untuk jama'? Di jama' sama tambah iya, cuma sebelumnya di kasroh. Contohnya, tapi tidak selalu yang di tasniyah. Untuk 2 itu jamaknya dengan iya, tidak selalu. Contohnya udunun, itu telinga. Udunain, nah jamaknya belum tentu udinin, belum, beda. Jadi tergantung kalimatnya. Seperti kolamun, pulpen, kolamaini. Kalau untuk bikolamaini, bikolamina dengan beberapa kolam, bisa itu. Kitab
kitabun, kitabaini tidak, kitabin tidak, tapi kutubin begitu. Kalau yang itu yang munsorib biasanya yang mudah, maksudnya miftahun kunci satu, miftahaini dua kunci, miftahin bisa. Kalau maktab satu meja, maktabaini bimaktabina, itu banyak meja atau kursi. Kursiun, kursiyaini, kursiyina, gitu. Ya, dan semua kalimat yang munsorib itu jamaknya pakai iya. Jadi tinggal nambah iya seperti tasniahnya, cuma beda harokatnya ditambah pakai, jadi sebelum iya itu dengan kasroh untuk menunjukkan jamak. Apabila menunjukkan dua atau tasniah maka fathah sebelumnya. Itulah tanda-tanda khofad yang menggunakan ciri iya. Khofad itu sekali lagi adalah tanda utamanya kasroh, tetapi tanda khofad dengan iya itu menempati 3 tempat. Isim 5, abuka jadi abika, kemudian tasniah menunjukkan 2, misalkan abun jadi abaini, 2 bapak. Terus kalau jama abina, babun panto 1 pintu, 2 pintu, babaini, bibabaini dengan 2 pintu, atau ila babaini masuki 2 pintu. Kemudian jamaknya tidak babina, tidak abwab. Nah, gitu banyak ya. Jadi tidak selalu jamaknya itu tidak selalu dari sebuah itu masuk pada kelompok jamak mudzakkar salim, tidak selalu, atau jamak muannats salim tidak. Kadang jamak taksir. Cuma untuk mengetahui jamak taksir itu memang berdasarkan simai, didengar ini masuk jamak, tapi itu mengikuti rujukan rumus dengan pembentukan masdar yang masdar ke-1, ke-2, ke-3 dan sebagainya. Demikian teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan komen. Terus yang tidak mengerti ditanyakan, yang ada masalah bisa komen-komen, bisa, kalau ada ketidakpahaman bisa ditanyakan. Kita jalin komunikasi yang baik dan interaksi untuk belajar tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.